Kayaknya agak, unlikely gitu ya, agak hampir, kemungkinannya tuh kecil gitu untuk seorang Pak Prabowo tuh dikendalikan. Karena, beliau nih punya stance gitu ya orangnya, punya punya pandangan gitu yang jelas dan tegas gitu, terhadap banyak hal yang beliau anggap penting. Tapi kalau dari Pak Jokowinya sendiri kalau aku pikir kalau keinginan untuk apa ya, keinginan untuk memengaruhi atau mengendalikan jalannya pemerintahan menurutku semua orang harus punya justru ya. Semua orang harus ada keinginan untuk kebijakan itu bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Ya aku rasa Pak Prabowo sejauh ini cukup akomodatif, tapi tinggal bagaimana semua kepala di dalam ini bisa align nggak ke sana gitu kan. Jadi memang sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan harus ada elaborasinya, ya kan? Karena menimbulkan pertanyaan baru lagi setelah itu kan dari Iya kan? publik. Karena harus ada dari mungkin tidak juru bicara tapi menteri yang bersangkutan. Itu Bang Zulfan ngeliat di dalam seperti itu ya Bang? Iya. Udah sesuai dengan stereotip umumnya ya. Bahwa udah nggak ada lagi nilai gitu, nggak ada lagi ide Nggak ya. ada, nilai itu udah nggak ada. Ya persoalannya kan memang kepentingan ya. Makanya orang bilang kan bahwa perkawanan itu nggak ada, politik itu sebenarnya tergantung pada kepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Nah hari ini tamu saya ini agak lain. Biasanya laki-laki terus. Terus laki, nggak pernah cewek, nggak pernah wanita, ya nggak pernah perempuan ya. Nah kali ini narasumber kita, tamu Unpacking Indonesia ini kebetulan seorang perempuan, ya, masih muda, ya, seorang politisi juga, konten kreator, kemudian juga penyanyi, ya macam-macam sebenarnya. Mengapa? Karena dia ini alumni FISIP UI. Tahun berapa lulus dari FISIP ya? Lulusnya 2019 Bang. Oh baru dong. Baru, iya lumayan lama waktu itu, waktu ngerjain skripsinya. Gitu ya, karena sibuk aktif sekali waktu mahasiswa dulu. Itu lagi ngerjain media waktu itu, lagi kerja di Geolife waktu akhir-akhir tuh. Oh, Iya, jadi di banyak waktu. Grupnya Geomedia. Gini ya. Jadi kalau kita ngundang memang kalau kita ngobrol-ngobrol politik santai ya, relevan lah ya. Relevan. Ya. Dan apa mau nyanyi dulu sebelum Enggak. Aduh, malu. lain kali kalau ngundangkannya kita siapin piano sini. Iya. Biar dia nyanyi dulu. Ini aja di acara-acara Bang Zulfan aja, kalau ada acara ulang tahun gitu atau ya. ada siapa ponakan mungkin ada yang nikah atau apa ya, aku bisa tuh boleh main keyboard tuh. Kalau saya kan nggak bisa nikah lagi. Ya, jadi kan ya ini kita kan sebenarnya tidak ada yang terlalu khusus topik yang kita bahas ya. Iya. Tapi kan saya kira kita ngomong-ngomong ngalur ngidul aja nih. Ya. Aman banget Bang. Ya kesana kemari ya. Santai aja. Jadi kita lihat kalau kita lihat situasi politik ini kan macam-macam yang muncul ya. Misalnya ada matahari kembar. Seolah-olah Prabowo ini masih dikendalikan oleh Pak Jokowi kan. Itu yang terkesan gitu kan. Walaupun sebenarnya kita bisa mengatakan juga tidak gitu loh. Karena orang kan bagaimana ya? Setiap orang ada keakraban dianggap langsung dipersepsikan ini dikendalikan, apalagi antara presiden dengan mantan presiden kan gitu. Sebenarnya hal biasa ya. Hal biasa karena unik memang, karena kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, misalnya Megawati dengan Gus Dur itu nggak ada kecocokan. Setelah sama-sama berhenti sebagai capres, sebagai presiden ya kan, menjadi mantan presiden.
Begitu juga Megawati sama Pak SBY. Pak SBY. Sebenarnya Pak SBY dengan Pak Jokowi juga kalau kita lihat ya banyak di media suka berbeda ya, saling kritik juga gitu loh. Nah baru kali ini ada presiden, seorang mantan presiden Pak Jokowi dengan presiden yang existing yang sekarang sedang menjabat itu bisa berjalan bersama-sama. Jadi buat orang ini aneh gitu loh. Nah jadi terkesan kan bangsa kita ini senang kalau lihat orang pecah ya. Berbeda tapi terus ada pertikaian gitu kan. Nah, jadi tidak senang juga melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu selalu akrab. Karena akrab dianggaplah bahwa ini dikendalikan. Ya. Nah Kania ya kalau melihat hal seperti ini ya, walaupun kita tidak spesifik bicara soal keakraban atau keterpecahan, tapi apa yang dirasakan sebagai seorang politisi perempuan? Bang Sultan, pertama makasih loh udah ngundang ke sini, seneng banget karena aku nontonin juga Unpacking Indonesia ya. Ya. Banyak belajar juga dari podcastnya Bang Zulfan, soalnya kan aku sendiri podcast ya, jadi Ya. belajar juga gimana nih untuk bisa membuat percakapan-percakapan itu jadi insightful. Nah, aku sebenarnya kalau disebut politisi nggak pas kali ya. Kalau Bang Zulfan politisi nih, kalau aku kan belum pernah sebenarnya terlibat secara formal ya, misalnya dalam partai atau mungkin Anggap aja pengamat politik lah. pengamat mungkin pemerhati itu mungkin paling tepat tuh, pemerhati karena kebetulan waktu karena kuliah politik jadi pemerhati politik dan menyadari seberapa besar dampak politik terhadap kehidupan. Akhirnya lanjut juga sampai sekarang jadinya menjadi warga negara yang aktif gitu ya, berpartisipasi. Kalau kita bicara soal presiden sekarang Pak Prabowo, apakah ya karena keakrabannya dengan Pak Jokowi berarti dikendalikan atau enggak? Aku tuh kebetulan beberapa kali ada kesempatan berinteraksi dengan Pak Prabowo di dalam beberapa pertemuan yang sebenarnya cukup umum ya, maksudnya ada cuma lumayan banyak orang, tapi sempat ada berbincang langsung lah gitu dengan Pak Prabowo. Kalau dari situ aku menilai sebenarnya kayaknya agak unlikely gitu ya, agak hampir kemungkinannya tuh kecil gitu untuk seorang Pak Prabowo tuh dikendalikan. Karena beliau ini punya stance gitu ya orangnya, punya pandangan gitu yang jelas dan tegas gitu terhadap banyak hal yang beliau anggap penting. Ya mungkin kalau yang kita sering dengar beliau omongin di mana-mana ya soal gizi gitu kan, makanya akhirnya program highlightnya beliau juga di situ karena memang itu concernnya gitu. Jadi kalau dibilang dikendalikan tuh kayaknya agak kemungkinan kecil sekali kalau menurutku. Setidaknya dari penilaian gue sendiri dari interaksi dengan Pak Presiden Prabowo gitu. Pada saat itu belum jadi presiden beliau. Nah tapi ya betul ya bahwa kadang-kadang orang itu kalau misalnya punya ada dua orang dilihat pemikirannya sama atau tadi cukup akrab gitu ya. Iya tiba-tiba akan ada kesimpulan di masyarakat bahwa ini berarti ini mengendalikan ini atau ini mengendalikan ini gitu. Nggak bisa mereka berdua emang sama-sama aja punya pemikiran yang sama gitu kan. Kenapa enggak gitu kalau misalnya ada seorang pejabat kebijakannya bagus, aku jadi sepemikiran sama dia gitu kan Bang. Ya wajar dong aku dukung gitu kan, misalnya bukan berarti dia mengendalikan aku atau sebaliknya kayak gitu kan. Dan aku pikir ini ya cara pandang ini memang perlu dikoreksi sih. Dan kalau soal dari masa ke masa apakah setiap kepemimpinan harusnya selalu clash gitu kan, apakah harusnya selalu bertentangan. Nah kayaknya memang karena kebetulan track recordnya seperti itu, mungkin masyarakat mengekspektasikan seperti itu. Sehingga ketika terjadi yang berbeda jadi pada kaget aja kali ya, mungkin ada culture shock, keluar dari ekspektasi, akhirnya terjadi conspirative thoughts gitu kan, kayak oh mungkin ini karena mereka gini maksudnya karena ini dikendalikan aja, karena ini cuman pionnya aja atau apa segala macam, karena track record itu mungkin belum ada gitu ya sebelumnya. Tapi kalau aku sendiri sejujurnya lebih menyukai tradisi yang gak serba kontrarian gitu. Hanya karena pemerintahannya berbeda jadi kita pasti kontra nih satu sama lain, kita pasti clash. Menurutku itu bukan tradisi yang baik ya gitu. Harusnya kalau memang ada kebijakan yang bagus untuk dilanjutkan ya pemerintahan berikutnya harusnya bisa melanjutkan aja. Bahkan di rezim paling korup atau paling buruk sekalipun gitu.
aku sangat tidak sepandangan dengan orang-orang yang melihat bahwa ketika kita melakukan sebuah reformasi dari suatu rezim yang buruk misalnya, berarti semua yang ada di rezim itu harus dibuang. Iya, ya. Dan kita mengalami kerugian besar sebenarnya dari cara pandang seperti ini. Karena ada banyak tools atau ide yang sebetulnya sudah bagus dan bisa dipakai lagi. Tapi cara berpikir kita tuh mengasosiasikan gitu loh bahwa suatu ide ya kan atau suatu konsep itu nempel dengan rezimnya. Padahal kan harusnya enggak gitu. Sama aja kayak misalnya kebijakan ekonomi gitu kan. Ketika ada satu rezim yang cenderung menggunakan misalnya model kebijakannya tarif dibanding kuota misalnya gitu untuk impor gitu kan. Seakan-akan berarti ini nempel ke rezim itu. Padahal kan ini adalah sebuah konsep yang harusnya bisa dipakai oleh rezim manapun. Dan kalau dia bagus ya harus dipakai terus gitu. Iya. Tapi sayangnya kita cara berpikirnya masih seperti itu. Jadi ada banyak kebijakan bahkan di level daerah ya gitu. Ketika kita bicara yang paling ramai kalau di Jakarta kan ya rezimnya Pak Ahok dengan rezimnya Pak Anies gitu kan. Pasti akan sulit sekali misalnya ada kebijakan di rezim Pak Ahok yang udah bagus itu akan sulit dilanjutkan. Karena itu udah menempel dengan ini mah berarti nyontek nih gitu atau ini mah berarti sama aja dong sama yang kemarin kayak gitu padahal kan ya kalau udah bagus Padahal wajar aja ya. Iya kalau yang bagus ya emang dilanjutin aja. Dan itu yang kemudian terjadi lagi di level nasional sekarang gitu kan ketika misalnya ada hal-hal yang dari rezimnya Pak Jokowi mungkin bagus untuk dilanjutkan, Pak Prabowo melanjutkan akan ada sentimen seperti itu yang padahal harusnya nggak gitu kan. Harusnya suatu ide, suatu kebijakan kalau dia bagus ya dia dipakai aja terus di semua rezim. Justru problem kita kan sekarang ada banyak masalah yang harus diselesaikan secara jangka panjang kayak misalnya kesehatan, pendidikan itu jadi sulit karena setiap rezim berganti harus diganti semua. Ya gitu. itu yang ketika itu kan tagline-nya Anies misalnya perubahan, lalu Pak Prabowo dianggap keberlanjutan. Sebenarnya kan dua-duanya positif ya. Kalau kita bicara apa sih perubahan ya yang harus dikoreksi. Yang harus saya koreksi, tidak diubah. dilanjutkan kalau memang ini tidak positif. Betul. Nah keberlanjutan yang memang ini positif sama aja sebenarnya. Tidak perlu terjadi kontradiksi di sini. Dikotomi yang terlalu tajam ya. Gitu. Nah kalau melihat itu kan tadi sisi Pak Prabowo ya. Kalau sisi Pak Jokowi sendiri gimana? Artinya apa ada karakter ataupun sifat dari Pak Jokowi ingin mengendalikan Pak Prabowo misalnya kan? Ya kalau mengendalikan kabinet dia dulu oke lah. Ya kan? Tapi kan Pak Jokowi apa punya karakter juga ingin mengendalikan Pak Prabowo. Tadi kan Pak Prabowo tidak bisa dikendalikan. Pak Jokowi sendiri kelihatannya sih nggak bisa ya. Pak Prabowo sih cukup punya stances gitu, punya sikap-sikap yang kuat orangnya gitu. Tapi kalau dari Pak Jokowi sendiri, kalau aku pikir kalau keinginan untuk keinginan untuk memengaruhi atau mengendalikan jalannya pemerintahan, menurutku semua orang harus punya justru ya. Semua orang harus ada keinginan untuk kebijakan itu bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Jangankan gitu kan. mantan presiden. Iya, jangankan mantan orang presiden. Biasa aja kepengen menggali. Betul, iya. Misalnya aku kalau ditanya, lu mau nggak supaya kebijakan yang ada tuh bisa ngikutin yang lu mau? Ya pasti mau gitu. Kalau bisa Pak Presiden dengar saya ngomong pasti saya mau gitu kan. Karena saya pasti punya ide kebijakan yang baik harusnya seperti apa untuk bidang ini. Kalau Presiden bisa nerapin itu ya itu alangkah baiknya buat saya gitu kan. Dan saya pikir ya mungkin begitu juga lah halnya dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau beliau punya aspirasi gitu kan harusnya bangsa ini dibawa ke arah mana. Rasanya wajar aja kalau misalnya beliau menyampaikan. Tapi kan yang penting pada akhirnya ya siapa yang duduk di kursi kepemimpinan. Dan kalau saat ini itulah Presiden Prabowo, aku pikir ya udah gitu. Dan kenyataannya juga ya setidaknya kalau yang bisa kita lihat dari kacamata publik kan tidak ada intervensi yang kelewat batas atau gimana ya gitu. Jadi tetap aja pada akhirnya keputusan di tangan pemerintahannya Pak Prabowo termasuk jajaran kabinetnya gitu kan. Dan balik lagi kalau misalnya dalam proses itu Pak Jokowi menyampaikan aspirasi atau keinginan atau visinya bagaimana seharusnya itu wajar aja sih. Ya beliau sebagai bagian dari bangsa ini aja gitu. Yang seperti kita semua juga punya. Kan memang kalau orang tidak mempunyai pikiran-pikiran yang memang negatif tentu dianggap biasa ya.
Aduh, tapi memang bias negatif tuh kan umum ya Bang. Ya. Maksudnya di mana-mana kita kan sering lebih condong misalnya mengikuti berita yang negatif. Kalau negatif tuh lebih cepat viral, lebih cepat di-share. Manusia memang punya kecenderungan itu secara umum, punya bias negativity ya, istilahnya negativity Ya, bias. kalau dalam dunia jurnalistik atau kita jadi wartawan kan gitu. Redaktur selalu kalau reporternya datang, apaan kamu bawa berita ini? Orang digigit anjing itu udah biasa. Yang harus kamu cari orang orang yang menggigit anjing kan gitu. Itu baru berita katanya. Ada daya viralnya ya. Iya. Ya, jadi nah sekarang kan begini kan ya, bahwa kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan sudah 6 bulan. Ya, kalau nggak salah tanggal 20 kemarin itu sudah masuk bulan ke-6. Ya. Ya kalau kata orang tuh 100 hari kedua lah. Ya. Nah, tapi kan kita tidak bicara soal ratusan hari ini kan. Bagaimana kita mau menilai dia sukses atau tidak. Iya kan? Oleh karena itu kita mau ngobrol ini bukan bicara sukses. Kira-kira dalam pandangan Kania sendiri ya, selama 6 bulan ini bagaimana melihat perjalanan pemerintah ya, terutama baik dalam dunia politik dan ekonomi barangkali ya, dan satu lagi yang juga menarik itu soal hukum. Ya berbagai aspek sosial ya kan, makanan bergizi segala macam kan itu. Jadi selama 6 bulan ini bagaimana Kania menilainya? Ya tapi benar ya, masih terlalu cepat untuk dinilai. Tapi ya tentu banyak yang harus dikoreksi, dan sebenarnya aku sendiri sudah berapa kali juga menyampaikan kritik anyway. Dan kelihatannya sih sejauh ini cukup mendengar ya gitu, maksudnya pemerintahannya gitu kan. Kayak misalnya soal, aku sebenarnya mengapresiasi banget ketika Pak Prabowo sendiri juga cukup punya willingness atau keterbukaan untuk bicara ya gitu di muka umum ya kan. Makanya kemarin sempat ada beberapa konten ya, podcast yang bersama dengan jurnalis ya kan. Terus juga ya beliau bicara cukup banyak di situ, dan jadi kita bisa dengar juga secara langsung pandangannya beliau seperti apa. Dan kelihatannya pembahasan beberapa undang-undang yang problematik juga sejauh ini belum dilanjutkan. Yeah. Artinya suara publik harusnya cukup didengar di situ. Nah tapi yang aku harus pahami juga, mesti kita harus pahami juga sebagai publik ya, tidak semuanya juga mungkin di dalam kontrolnya Pak Prabowo sendiri kan. Maksudnya kan namanya jajaran pemerintahan kan ada banyak kepala di dalamnya. Jadi mungkin dari banyak hal yang kita koreksikan bersama, ya aku rasa Pak Prabowo sejauh ini cukup akomodatif. Tapi tinggal bagaimana semua kepala di dalam ini bisa align gak ke sana gitu kan. Kayaknya gitu ya. Tapi ya koreksi-koreksinya sudah cukup yang paling umum lah. Terakhir ini dikoreksikan soal juru bicara presiden ya. Oh iya ya, aku belum dengar yang itu. Oh belum dengar. Karena kan tadinya sebenarnya Pak Prabowo ini ada institusi yang dibentuk seperti PCO itu kan. Presiden Official Communication Officer. Kan kantor Office ya, Presidential Communication Office ya. Iya. Yang Hasan Nasbi di situ kepalanya kan. Nah, tapi itu kan bukan juru bicara yang dimaksud day to day. Itu kan mengatur komunikasi aja. Ya. Kan baru Pak Prabowo menunjuk Mensesnek ini, Prasetyo ini. Oh iya tahu ya. Sebagai juru bicara. Sebagai juru bicara, betul. Nah, sebagai ahli ilmu politik. Wah, nggak tepat ya dipanggil ahli nih. Kuliah baru sebagai pemerhati ilmu politik. Ya, selalu orang gitu. Seperti Ade Armando, saya bilang kan ahli komunikasi, saya bukan ahlinya. Alah, doktor kalau Bang Ade mah boleh lah. Di Amerika ya kan, tapi ini pemerhati lah. Pemerhati lah. Supaya tidak melangkahi senior. Iya, SIP aja soalnya gelarnya baru sekali aja nih kuliahnya. Iya. Nah, melihat apa begitu penting seorang juru bicara presiden itu? Kalau menurutku penting ya, ada juru bicara, ada official ya representation gitu, ada perwakilan yang memang official dari pemerintah untuk
yang paling utama ya untuk meluruskan informasi ya gitu yang ada. Karena salah satu catatan koreksi kalau setidaknya dari aku pribadi Bang, dan mungkin banyak orang juga kan, adalah soal komunikasi itu ya gitu. Kayak hampir semua rancangan undang-undang yang kemarin kemudian diperbincangkan di publik gitu kan, itu kan alur komunikasinya sangat ya perlu dikoreksi lah gitu ya. Banyak Kayak miss juga ya. iya kita sampai bingung gitu, misalnya kayak draftnya yang mana yang benar gitu kan, terus ini benar jadi diberlakuin atau enggak. Terus ketika waktu itu ada isu PPN itu yang kenaikan PPN, 12%. iya itu kan hari ini mau berlaku, kemarin baru ada komunikasi ke publik yang kayak gitu-gitu, terus Terlalu banyak institusi juga orang juga termasuk. kaget ya gitu-gitu. Dan juga kan kalau misalnya kita bilang ya nggak perlu jubir lah, langsung aja Pak Presidennya yang ngomong atau enggak langsung aja misalnya Menteri yang ngomong, ya kan bisa aja mereka juga nggak selalu waktunya available ya untuk terus-terusan ngomong, karena kan kita butuh komunikasi terus sebenarnya dengan pemerintah. Jadi sebenarnya ada pentingnya juga ada posisi jubir supaya kapanpun ya kan, kapanpun mungkin media atau publik perlu klarifikasi, perlu apa, ada orang ini yang memang full time untuk memenuhi kebutuhan itu kan. Tapi kan kalau kita langsung ke pejabatnya itu sendiri kan mungkin sulit ya, karena kan mereka sebenarnya kerjaan utamanya bukan itu kan. Mereka punya kerjaan juga gitu kan. Jadi aku pikir penting, dan terutama kalau misalnya itu adalah salah satu langkah koreksi juga yang dilakukan, ya itu berarti sangat bisa diapresiasi gitu, sangat patut diapresiasi, karena kan memang itu juga salah satu aspirasi yang berkembang ya di masyarakat, bahwa ini komunikasi di pemerintahan ini ya, bahkan aku sempat lihat ada beberapa artikel opini kan yang kayak salah satu yang dianggap terburuk gitu, atau yang dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya bagaimana kayak dianggap kurang baik gitu kan. Nah mungkin karena kemarin ya itu banyak terjadi kebingungan ya kan di berbagai kebijakan yang sedang berjalan atau bahkan sudah disahkan, draftnya belum ada kayak gitu-gitu, yang jalur komunikasinya juga kadang-kadang berbeda-beda ya, antara yang ini dengan ini omongannya, informasinya berbeda gitu. Jadi harapannya sih dengan kalau adanya seperti itu mungkin jadi lebih baik ya ke depannya untuk pemahaman publik terhadap pemerintahan ini lagi ngapain, mau ngapain gitu kan. Karena kalau kemarin-kemarin kan jadi lucu ya, maksudnya lucu tuh dalam artian agak miris juga gitu, bahwa suatu kebijakan banyak bagusnya tapi jadi nggak bisa ditangkap seperti itu oleh kami, oleh warga lah gitu, oleh publik, karena komunikasinya gitu yang mungkin kurang berjalan dengan baik ya gitu. Terutama ya sebelum kebijakan itu keluar tentunya. Saya lupa kasih tahu, kamu kan ini juga punya podcast. Iya Bang Sulfan. Content creator juga. Sebenarnya kita boleh saling bertanya ya. Oh iya Bang. Gitu ya, ini konteks konsepnya gitu ya harusnya ya. Aku bisa nanya-nanya juga. Jadi, iya. Saya harus nanya terus, kamu boleh tanya saya juga. Iya Bang Sulfan. Nah, tadi aku juga pengen, justru dari Bang Sulfan gimana ngelihatnya? Iya. Soalnya aku juga jadi deg-degan nih, kayak ini soalnya politisi nih udah jelas nih depan gua. Kayaknya gue sotoy aja nih kan ya. Iya, enggak Tapi bukan soal gitu. Jadi supaya orang itu melihatnya apa? Tektokan Ya kayak saya sama misalnya sama siapa ya? Ahmad Sahal gitu. Mas Sahal, iya. Kan? Itu juga kita juga saling bertanya aja gitu kan. Iya. Tapi kalau saya melihat bahwa memang pertama kan seorang presiden mengangkat seorang juru bicara, itu kan orang yang harus dia firm, dia percaya sama orang ini. Loyalitasnya ya, itu satu kan. Nah, yang punya loyalitas kepada Pak Prabowo tuh banyak, kan gitu. Iya. Tetapi yang punya kemampuan untuk jadi juru bicara itu kan terbatas. Nah, katakanlah misalnya sekarang dipercaya untuk juru bicara parlemen misalnya, untuk menghadapi publik, isu-isu politik itu kan Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko. Sufmi ya? Sufmi. Pokoknya Mas Dasko lah. Ya kan? Nah dia kan yang dipercaya. Itu kan artinya bagi Pak Prabowo soal parlemen dianggap udah tenang kan gitu. Nah, tapi artinya dari sudut pandang Gerindra ya.
partai. Tapi kan dalam pemerintahan ini kayaknya baru kemarin dia ketemu orang. Dalam konteks, orang ini kan loyal. Coba kita kasih dia kepercayaan untuk jadi juru bicara kan. Nah, ini kan bicara kemampuan. Pengetahuannya kan harus komprehensif ya. Ya. Gitu nggak bisa karena presiden itu kan bicaranya macam-macam. Ekonomi, politik, sosial, budaya, teknis, yang makro, yang mikro kan begitu presiden itu. Nah, seorang juru bicara itu memang harus memahami, dia bukan ahli, tetapi dia menguasai banyak hal. Kalau ahli kan biasanya menguasai satu sisi aja, ya kan? Ahli ilmu politik ya politik aja, soal ekonomi, hukum apa dia nggak ngerti. Ya. Tapi kalau orang yang memang berpikir secara general, dia banyak mengetahui, tapi tidak ahli, gitu. Tapi dia tahu, ya kan, untuk menjelaskan itu kan gitu. Nah, ini memang agak sulit ya, dan saya kira itu nggak main-main memang. Makanya juru bicara presiden Amerika, ya kan, ataupun presiden negara-negara lain, negara-negara besar itu kan memang mencari juru bicara itu nggak main-main. Nah, jadi itulah problem yang kita hadapi ya sekarang, sehingga tadi seperti Kania bilang ya terpaksa Pak Prabowo lebih banyak menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi kan. Iya, dan itu satu kali ngomong harus langsung sebanyak itu kan gara-gara isunya udah menumpuk kan. Iya. Harusnya kan kalau misalnya ada juru bicara atau mungkin ya proses komunikasi berkala gitu ya, mungkin setiap minggu, setiap bulan atau apa, itu nggak akan harus 4 jam diklarifikasi semua. Jadi memang sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan harus ada elaborasinya, ya kan? Karena menimbulkan pertanyaan baru lagi setelah itu kan dari kan? publik. Karena harus ada dari mungkin tidak juru bicara tapi menteri yang bersangkutan. Soal luar negeri, menteri luar negeri misalnya. Ya, soal politik dalam negeri, menteri dalam negeri kan gitu. Iya. Itu. Tapi Kania merasakan nggak ya bahwa antara Pak Prabowo dengan anggota kabinet ini agak ada gap jauh gitu ya dalam memahami persoalan-persoalan bangsa dan negara ini? Lumayan sih Bang. Ada sih lumayan ya. Tapi balik lagi aku mungkin dari kacamata agak jauh ya gitu sebagai warga gitu kan, ngelihat dari apa adanya yang kacamata awam bisa tangkap aja. Ya itu tadi kelihatannya kan dari informasi yang bisa berlainan itu kan salah satu gejala ya gitu. Mungkin ada gap pemahaman terhadap suatu kebijakan gitu. Kayak kadang-kadang tuh ada misalnya kayak isu suatu hal mau dihapus atau mau diubah, itu kan dua hal yang berbeda. Itu bisa berbeda tuh pemahamannya gitu di dalam kabinet dengan mungkin yang dimaksud sama Pak Prabowo sendiri gitu. Kalau kayak kemarin kan yang ramai banget ya UU TNI mungkin ya contoh yang paling clear ya gitu. Ketika UU TNI bahkan sudah mungkin itu draft yang katanya udah final gitu ya, udah menyebar di publik. Terus kan tiba-tiba ada statement baru bahwa bukan itu katanya draftnya. Dan memang setelah sampai ke DPR pun ketika paripurna kan ternyata memang bukan itu, ternyata berubah lagi pasalnya kan. Nah itu nggak tahu tuh ya si draft awal itu datang dari mana, kan kayak nggak mungkin juga dari masyarakat nggak jelas bikin itu ngapain kan. Jadi bisa juga dari DPR sendiri kan karena ada pansus atau panja ya. Iya. Ya atau kan misalnya tadi justru apakah dari kabinet juga mungkin ya. Kan itu kan dari pihak pemerintah kan bukan berarti presiden ngedraft kan, bisa juga dari kementerian kan biasanya. Menteri Pertahanan dan Menteri Kumham ya. Iya misalnya Menteri Hukum. Betul. Nah kan apakah di situ justru titik miskomunikasinya gitu. Tapi nggak tahu juga ya miskomunikasi atau bukan juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi kan dari mata publik kita cuma taunya berlainan ya informasinya gitu. Iya. Ya tapi kan bagusnya maksudnya setelah udah berjalan prosesnya ada koreksi lah gitu yang terjadi ya. Ya tapi gitu awalnya jadi kita melihat ada tadi yang Bang Sulvan sebutin, ini kayak ada nggak tahu apakah berlainan memang pemahaman atau berlainan kepentingan gitu.
Kalau yang pertama mungkin lebih mudah ya diselesaikan gitu, karena solusinya ya komunikasi. Tapi kalau berlainan kepentingan, ya ini sulit karena berarti ada intentional gitu, ada malice intent gitu, ada mens rea ya, Ya. gitu untuk memang mau sengaja dilakukan hal-hal yang buruk gitu kan misalnya di dalam sana. Dan satu hal ya, kita agak ini sedikit nih, ya kan? Karena sebagai seorang perempuan, walaupun sebenarnya tidak mesti bicara tentang masalah-masalah Ya, perempuan, ya kan Bang. gitu. Tetapi kan di Indonesia ini memang masih ada spesifik gitu ya, bahwa persoalan perempuan itu memang harus dibicarakan juga oleh kaum perempuan, gitu ya. Nah misalnya, bagaimana kan ia melihat peran, saya lebih senang nyebutnya perempuan ya daripada wanita. Ya. Memang yang betul kan. Kalau di FISIP iya, kalau di FISIP rada tegas ya. Ya. Penggunaan kata wanita tuh dianggap nggak tepat gitu. Ya, ya. Katanya gara-gara kepanjangannya apa ya, Wani Ditoto kalau nggak salah. Katanya gitu. Oh, Ada gitu ya. nggak tahu tapi itu beneran atau apa. Tapi intinya dikoreksi memang kalau di FISIP ya, lumayan serius banyak pakai budayawan dan ini memang lebih tepat itu perempuan. Oke. Maka manggilnya kan tuan-tuan dan puan-puan. Oh iya, ya kan? siap. Gitu loh. Jadi bukan wanita-wanita dan pria-pria. Nah, itu udah lain lagi. Nah, jadi memang bagaimana kita untuk membangun semangat ya. Kan memang sekarang itu banyak sih kaum perempuan Indonesia yang mereka juga terlibat dalam politik ya. Misalnya DPR itu memutuskan, undang-undang mengatakan bahwa calon legislatif itu yang diajukan oleh partai politik harus 30% perempuan kan gitu. Tapi kan kuota ini nggak pernah terpenuhi gitu loh. Nah bagaimana kita mengangkat supaya kalau perlu walaupun undang-undang mengatakan 30%, kenapa nggak 40-50%? Iya kan? Ya mau ditaruh angka berapapun sebenarnya kan prakteknya gimana urusan lain lagi kan Bang. Ya kan sering kalah. Iya makanya. Nah iya Bang Sulvan. Aku mungkin bukan perwakilan yang ideal atau yang tepat ya untuk mewakili pandangan FISIP ya. Termasuk tadi soal kosakata sebenarnya kalau aku kecenderungannya ngelihat ya silakan aja orang sesuai dengan preferensinya. Aku nggak terlalu melihat harus pakai kata ini gitu kan. Tapi kalau di FISIP atau di dunia soshum atau mungkin yang specifically isu gender mungkin banyak yang lebih keras ya dalam punya stand soal itu. Kalau aku sebenarnya cenderung ngelihatnya problemnya bukan di situ gitu. Problemnya bukan di kosakata, bukan di angka-angka tadi gitu. Menurutku keterwakilan di dalam politik tuh buatku memang lebih ke arah kualitas ya gitu dibanding kuantitas, dibanding apakah dia identitas gendernya sama dengan aku gitu. Karena buatku kebijakan publik bukan ditentukan oleh gender sih gitu. Jadi tergantung ya ideologi, nilai-nilai gitu. Jadi kalau aku melihatnya problem kuota itu ya dari konsepnya itu sendiri gitu menurutku. Ketika kita berpikir bahwa cara berpikirnya tuh ya udah kita tetapin aja angka segini. Kita bukan berpikir kenapa hasilnya segitu gitu kan. Misalnya kenapa di bawah 30%. Nah harusnya kan bukan di outputnya ini yang kita kutak-kutik gitu. Tapi di sebelumnya nih, di gamenya itu sendiri. Kalau misalnya kita tentukan suatu permainan, terus ternyata yang menang dominasi laki-laki. Yang kita tanya gamenya ini kenapa begitu ya kan. Atau pemain perempuannya apakah misalnya kurang mengerti cara bermainnya. Atau kurang punya kompetensi untuk bermainnya atau apa gitu kan. Lebih pasif ya. Ya misalnya atau apa nih yang terjadi sehingga hasilnya seperti itu. Bukan kita hanya menetapkan keharusan angkanya segitu. Karena toh hasilnya kan kualitasnya yang melorot ya. Misalnya kayak supaya memenuhi kuota jadinya apa? Proksi aja gitu kan. Terus dinasti aja gitu. Ya udah yang penting taruh aja nih istrinya, menantunya sini. Jadi dia cewek yang menuhin kuota kayak gitu. Jadi kita nggak dapat kualitas
keterwakilan yang bagus gitu sebenarnya juga kalau dengan cara seperti Sekedar itu. memenuhi kota. Iya. Ya kan? Kayak misalnya aku pernah, jadi kalau kita bicara persentase seperti ini ya, berapa persen perempuan di politik, berapa persen perempuan di sini, perempuan di situ. Aku selalu tanya, pernah nggak ada data berapa persen perempuan yang mau ke situ dulu. Jadi kita nggak jangan lihat hasilnya dulu nih, tapi berapa persen perempuan yang misalnya mau masuk politik. Berapa persen laki-laki yang mau masuk politik. Nah kalau misalnya dari titik yang mau itu memang udah timpang, misalnya perempuan itu yang mau masuk politik cuma 20%. Sebenarnya laki-laki yang masuk politik, yang mau masuk politik 80%. Ya wajar dong kalau statistical chance menangnya lebih tinggi jadinya. Dan sangat gak adil kalau misalnya dari 20% yang mau, 20%-nya kita masukin semua gara-gara kuota. Sedangkan laki-laki ada yang kalah dong gitu kan. Karena yang mau sebenarnya 80%. Yang dapat dalam gak nyampe pengalaman segitu. pemilu kemarin, perempuan yang menang harus mundur ya. Itu kan seperti terjadi di NTT sama di Madura ya. Iya ya. Yang menang kan perempuan. Oh, Dia aku harus belum. mundur terus Iya, diganti sama laki. Nah, kita nggak tahu kenapa mundurnya Iya, itu. nah itu kan ya kayak hal-hal seperti itu kan. Jadi kan sebenarnya bukan di titik itu berarti poinnya kan gitu. Tapi di sebelum game ini berjalan nih, bagaimana sih sebenarnya kita menentukan pemenang itu sendiri kan. Bagaimana orang akhirnya masuk ke kekuasaan gitu. Dan kalau misalnya kita mau lebih banyak perempuan, ya kuncinya bukan di angka akhirnya berapa, tapi ya dari mulai berapa yang mau, berapa yang kompeten, berapa yang bisa main gamenya dengan fair dan bisa nyampe situ gitu. Fair dalam artian sejauh mana game itu dilakukan ya. Kalau misalnya semuanya play unfair ya mungkin dia juga harus play unfair ya. Gitu. Iya, jadi kan kita tidak bisa mengharapkan bahwa kaum perempuan itu pasti didukung oleh pemilih perempuan kan, belum tentu kan. Gitu loh. Karena ini kan semuanya subjektif. Ya. Subjektivitas itu kan yang kadang-kadang wah ini perempuan tapi saya nggak cocok. Iya, faktor orang milih kan sebenarnya bukan soal dia laki-laki atau dia perempuan kali ya gitu maksudnya. Walaupun ada yang seperti itu, aku juga harus bertanya sih. Dalam demokrasi orang punya hak itu nggak gitu. Misalnya kayak ada pemilih perempuan yang emang kalau saya sih percaya yang mimpin saya harus laki-laki ya misalnya gitu. Dan itu kepercayaan dia atau itu nilai-nilai dia. Iya. Terus dalam demokrasi apakah kita mau melarang itu gitu kan? Ya banyak hal ya, ada sentimen, ada ketidaksukaan, macam-macam lah yang muncul sehingga pilihan-pilihan itu kan bebas. Tidak bisa dipaksakan kan. Saya perempuan, saya harus milih perempuan juga kan nggak bisa dipaksakan gitu kan. Atau laki miris laki gitu kan. Nah, jadi tapi memang kalau kita lihat kan trennya itu memang ada peningkatan ya. Ada peningkatan memang tadi paling penting apa yang disampaikan oleh Kania itu adalah persoalan kualitas. Kualitas itu penting sekali. Jadi jangan asal-asalan lah. Sekedar memenuhi kuota kan tadi. Kadang-kadang jangan-jangan untuk memenuhi kuota pembantu juga dimasukin kan. Walaupun mungkin pembantunya juga pintar. Ya. Kalau terpilih gimana? Kan harus mundur kadang-kadang. Nah itu yang terjadi. Karena ada 3131 itu kan. Setiap 3 calon teratas 1, 2, 3 itu baru ada yang perempuan. Gitu kan. Begitu juga yang 4, 5, 6 harus ada perempuan lagi kan gitu. Tergantung. Nah itu mungkin yang membuat agak repot ya. Iya makanya kalau aku kan gini ya. Aku bisa dibilang aktivisme aku tuh lebih ke aktivisme pemikiran gitu Bang. Jadi yang aku kerjain lebih banyak ke pendidikan lah gitu. Pendidikan dasar berpikir gitu. Kenapa aku tidak menyasar isu gendernya itu sendiri. Atau isu-isu lain yang lebih spesifik gitu ya. Karena aku melihat ini akarnya lebih ke dasar kita berpikir gitu. Platform berpikir kita apa nih gitu. Misalnya kayak tadi kita mau memilih pemimpin perempuan atau laki-laki gitu kan. Nah itu kan bisa dipengaruhi oleh worldview ya atau cara pandang yang kita punya gitu. Jadi kalau aku lebih banyak bergerak di bagaimana supaya masyarakat bisa punya platform berpikir rasional, ilmiah, empatetik gitu ya. Kalau aku bilangnya tiga dasar ini, 3 pilar inilah gitu. Rationality, penalaran ilmiah, cara pandang ilmiah, dan empati gitu. Nah karena aku melihatnya ini akan menentukan gimana kita membuat keputusan gitu. Dan problem dari ketika misalnya keterwakilan perempuan itu kurang atau apa, itu kan bukan soal gendernya kan, tapi translate ke kebijakannya seperti apa ya kan, apakah terjadi diskriminasi, apakah terjadi ketimpangan kesempatan karena itu dan lain sebagainya, yang dimana kalau kita semua memproses itu secara rasional, secara ilmiah, secara empatetik, kita akan tetap keluar dengan keputusan yang sehat gitu loh. Jadi aku ngelihatnya banyak sekali permasalahan itu
bukan di masalah itu sendiri gitu, bukan di topik gender atau topik misalnya rasisme gitu ya, atau topik intoleransi atau apa. Itu per topik itu semua akarnya itu sama gitu loh. Ya. Yaitu irasionalitas atau nilai-nilai dan cara pandang yang tidak berdasar fakta atau penalaran yang jelas gitu. Jadi cuman berdasar tadi mungkin sentimen, bias yang emang kita punya gitu kan, dari dalam diri kita punya itu, dan justru itu kita butuh rasionalitas untuk mengelola itu semua supaya jadinya keluarannya kita fair dalam menilai sesuatu, lebih objektif dan bisa keluar dengan keputusan yang lebih sehat gitu. Jadi aku lihatnya lebih kayak gitu Bang, makanya aku nggak menyasar ke spesifik topik itu gitu satu-satu, karena poinnya lebih ke kita bisa nggak sih melakukan penilaian dengan lebih tepat gitu kan, dengan lebih sehat kayak gitu. Ya sebenarnya kalau pendekatannya ideologis seperti tadi itu kan memang tidak ada pengaruhnya isu-isu gender itu kan. Persoalan ideologis kan pilihannya sesuai dengan nilai ya. Iya. Ya keadilan no gender. Iya. Kalau memang nilainya memang keadilan sosial. Ternyata secara ideologis memang tidak ada wanita yang sesuai dengan nilai ideologi yang diyakini, yang diperjuangkan ya kan nggak bisa juga. Iya. Nah makanya ya kembali lagi kita kalau gini kan bicara persoalan partai lagi. Partai ini kan persoalannya tidak berdasarkan ideologis kan, atau prinsip-prinsip perjuangan tertentu. Semuanya kan opportunity. Karena opportunity jadi orangnya jadi oportunis kan. Itu dia Bang. Itu Bang Zulfan ngeliat di dalam seperti itu ya Bang? Iya. Udah sesuai dengan stereotip umumnya ya. Bahwa udah gak ada lagi nilai gitu, gak ada lagi ide ya. Gak ada, nilai itu udah gak ada. Ya persoalannya kan memang kepentingan ya. Makanya orang bilang kan bahwa perkawanan itu gak ada. Politik itu sebenarnya tergantung pada kepentingan. Ya sebenarnya secara taktis sih boleh aja ya. Tapi secara strategik dan ideologis itu nggak bisa kan. Tetap kan nilai-nilai nilai-nilai ideologi itu kan harus memang dominan ya. Ya misalnya kita bilang, ambil contoh lah, Trump yang liberal menghadapi Cina yang sosialis. Ya kan? Nah pada akhirnya kan negara-negara sosialis itu harus punya pilihan. Iya memang di dalam dunia perdagangan misalnya kan dagang kan netral. Gue yang penting untung. Gak ada di sini persoalan ideologi. Ya, tapi pada titik tertentu ketika dia sampai kepada kepentingan tertentu misalnya dia harus pilih kan. Gitu. Jadi Vietnam tadinya mau berdamai dengan Trump sekarang malah gabung sama Cina kan gitu misalnya ya. Karena ya apa? Memang latar belakang ideologi mereka sama-sama sosialis kan. Rusia dan beberapa negara. Pada akhirnya itu pertarungan itu memang terjadi lagi ya. Iyalah karena kan ya kalau aku bilang bisa duit dipakai buat apa? Duit memang netral tapi kan duit itu kan means. Kita memakai duit untuk apa? Untuk beli apa? Untuk bikin apa? Untuk punya kehidupan yang seperti apa? Ujungnya itu tentukan nilai dong. Ya enggak? Kita mau gue mau sekaya-kayanya aja. Habis dari kaya itu terus apa? Dari kekayaan itu kemana? Kan akhirnya nilai lagi yang menentukan. Iya kan. Jadi kalau orang bilang ya dagang, memang dagangnya itu sendiri mungkin netral ya. Tapi kan dagang itu kita pakai untuk mendapatkan power, untuk melakukan sesuatu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu ke arah mana. Makanya jadi matters ketika orang melakukan embargo, ketika orang melakukan boykot misalnya. Iya, sanksi-sanksi. Iya, sanksi-sanksi. Karena itu kita harus mengambil kekuasaan dari orang-orang atau pihak-pihak yang kita anggap nilai-nilainya berbahaya atau buruk gitu kan. Dan itu yang akan selalu terjadi, termasuk sebenarnya dalam politik juga Bang. Kalau aku pikir misalnya kalau dibilang hanya basisnya kepentingan gitu kan, maksudnya dari pemilu ke pemilu lah. Gimana kita menang pemilu berikutnya, gimana kita menang pemilu berikutnya. Tapi aku kadang-kadang bingung juga, pemilu ini kan untuk dapat kekuasaan gitu ya Bang. Nah kekuasaan itu kan ya berarti kayak means, kayak duit gitu kan, mau dipakai buat sesuatu nih. Nah kalau mereka gak ada ideologinya atau gak ada nilainya, terus kekuasaan itu dipakai buat apa ya Bang? Iya. Ya kan maksudnya ke arah mana gitu ya. Gue udah duduk di kursi gubernur nih, terus bikin apa kan? jadi lucu juga gitu menurutku ya. Kalau isi politik udah begitu doang, udah tinggal menang pemilu atau enggak, tapi nggak tahu mau ngapain dengan kemenangan yang didapat gitu. Ya itu tadi orientasinya sederhana kan, mendapatkan posisi, menang, kemudian
Ya mungkin termasuk bingung juga mau ngapain. Jadi emang ada kebingungan ya. Oleh karena itu semuanya diserahkan kepada presiden. Ya kan? Nah, presiden lah yang atur aja lah gitu ya. atur aja. Mau ngapain, mau kemana gitu ya. Oke kan ya, kita ini sudah 45. Udah cukup ya Bang? Bukan cukup. Oh. Artinya kalau memang ada, saya mau tanya sedikit ini tentang dunia pendidikan. Dunia pendidikan, gimana Bang Gimana? Sulfan? Kan kerja-kerja aku sekarang. Kerja-kerja pendidikan ini bagaimana sekarang? Iya, aku tuh kerja-kerja di pendidikan aku mulai kira-kira 2020 ya sebenarnya. Itu waktu itu dari Zenius awalnya. Jadi aku mulai ngajar juga di Zenius dan ngerjain learning development juga gitu, bikin kurikulum dan lain sebagainya. Dan akhirnya sekarang ya di Malaka kan sebenarnya juga in a way bikin pendidikan juga. Jelasin dulu Malaka itu apa. Oh iya, oke. Iya tadi Zenius tuh learning platform ya, platform belajar online. Waktu itu aku ngerjain di situ ya, sampai sekarang masih terlibat juga. Nah Malaka sendiri itu media, channel utamanya di YouTube dan Instagram. Malaka Project awalnya kita baru ganti nama jadi Malaka aja di tahun ini. Aku sama Ferry Irwandi dan beberapa teman yang lain membuat media itu di tahun 2023 akhir. Fokusnya juga pendidikan ya itu medianya. Jadi meningkatkan literasi dan kemampuan berpikir dasar masyarakat Indonesia, terutama lewat isu-isu soshum lah, isu-isu sosial politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Gitu Bang Zulfan. Nah kalau kita bicara pendidikan ya, kalau aku ngelihatnya yang perlu banget dilakukan adalah memang membangun kemampuan berpikir dan pengetahuan atau wawasan yang mendasar banget sebenarnya, tapi di semua masyarakat gitu. Jadi kalau aku nggak bekerja di isu-isu yang advance ya untuk membuat orang paham fisika kuantum gitu, enggak. Tapi lebih ke sains dasar, cara berpikir ilmiah seperti apa, ekonomi dasar, orang jadi semua paham makroekonomi gitu kan, supply demand. Karena kalau dalam demokrasi kita mau orang partisipasi, kualitas partisipasinya kayak gimana kalau literasi dasarnya kurang gitu kan. Jadi orang mau bicara soal pajak misalnya tapi tidak paham konsep perpajakan, gak ngerti maksudnya pajak progresif gimana, bedanya ya PPN, PPH dan pajak perusahaan gitu kan, gak bisa beda-bedain ini, akan sulit kita bercakap-cakap gitu ya di dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan dasar dari demokrasi kan itu. Jadi yang aku kerjain sebenarnya secara umum seperti itu Bang di pendidikan ya. Jadi lebih kepada membangun pemahaman ya. Literasi dasar. Itu masyarakat ya secara umum ya. Secara umum betul. Itu lewat podcast Malaka. Lewat konten-konten di Malaka dan di Zenius juga sih aku bikin juga banyak di situ. Ya luar biasa ya. Dan di channel-channel sosial media aku sendiri. Ya, apa nama? Channel aku sendiri Kania, Kania Cita personal channel aku. Oke, menarik sekali ini jadi kita bisa juga sebut sebagai aktivis pendidikan ya. Dan terakhir aku bikin buku Bang, yang juga tentang itu. Judulnya Makanya Mikir. Makanya Mikir. Iya, makanya mikir. Ya jangan gak mikir. Jangan gak mikir, makanya mikir ya. Itu benar itu, makanya mikir. Iya Bang Zulfan benar. Oke, terima kasih Kania ya. Terima kasih banyak Bang. Kita ngobrol-ngobrol santai, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol gini ini ada manfaatnya ya. Iya Bang, seru. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar dapat sesuatu di sini. Ya penonton Unpacking Indonesia ya, tentu yang pertama menarik mereka tuh adalah kok kali ini narsumnya itu seorang wanita, seorang perempuan. Jarang ya. Nanti aku mampir lagi tapi udah janji Bang Zulfan. Ya kita kan ya paling tidak kalau ada isu-isu lagi ya atau ya apa yang perlu kita sampaikan. Aku yang tanya-tanya Bang Zulfan nanti. Oke, siap. Siap Bang. Oke Kania, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.